Indra kategori marbot, Bapak Sukemi kategori marbot, Bapak Alamsah kategori marbot, dan juga pengurus Masjid Nurul Iman Muara Batang Ampu yang menerima bantuan sound system Museos Utara. Nanti Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Musiraus Utara yang kami hormati Kabak Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Musiraus Utara Inayatullah beserta Kepala Kantor Kementerian Agama Musiraus Utara Bapak Dr. Haji Interes AGNN, disilakan. Ini PD nya. PD masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ngaji sama-sama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Musirawas Utara. Mohon tepuk tangan yang meriah buat beliau. Dan kita doakan semoga beliau berdua ini mendapatkan kesehatan dan dimurahkan Allah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan atau maksud kami laporan kegiatan dari Kabar Kesra berkenan yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Irwan Susi Sastro SAG. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bupati Musirawas Utara Bapak Haji DP Suhartoni, yang terhormat Wakil Bupati Musirawas Utara Bapak Haji Inayatullah beserta Ibu, yang terhormat Al-Mukarram Kyai Haji Raden Oma Irama beserta rombongan, yang terhormat Sekda Musirawas Utara Bapak Elpandari MSI CRMO, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara Bapak Dr. Haji Ikral, yang terhormat seluruh Kepala OPD Kabupaten Musirawas Utara, yang terhormat seluruh ketua organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan para guru ngaji, marbot masjid musola, para alim ulama, cerdik pandai yang saya hormati dan saya banggakan. Hadirin wal hadirat jamaah tabligh akbar yang berbahagia. Alhamdulillah, sekian lama kami menunggu kedatangan lubang haji. Kita jumpa di sini. Datanglah di kabupaten tercinta, Kabupaten Musirawas Utara. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kegiatan ini sehingga rahmat dan berkahnya tercurahkan di daerah tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati yang saya hormati, mohon izin saya sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan
melaporkan bahwa kegiatan tablik akbar bersama Kiai Raden Haji Oma Irama dalam rangkaian hari ulang tahun dan Kap Musyawarah Utara yang ke-11 terlaksana atas dasar BPA Setda Muratara dengan kode rekening kegiatan 40102.02 dan kode rekening sub kegiatan 40102202003. Tujuan dilaksananya kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk mensiarkan Islam di bumi berselangi serundingan dan merekat tali asih antara sesama sehingga terwujud kebersamaan dalam mewujudkan kemajuan di bidang keagamaan, sosial dan kemasyarakatan. Beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kiai Haji Raden Roma Irama, yang kita muliakan juga, dia adalah tokoh agama dan tokoh syiar agama Islam se-Nusantara. Tepuk tangan dulu untuk Pak Haji. Tentu tidak mengurangi rasa hormat karena hari sudah malam. Saya tidak perlu pidato lama-lama. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim Kapolres, tim TNI yang telah menjaga kita semua agar kita sama-sama busuk mendengarkan insya Allah dakwah dari yang mulia Bapak Kiai Haji Raden Roma Irama. Alhamdulillah malam ini saya selalu ditemani dengan setia oleh adinda saya yaitu Wakil Bupati Kabupaten Musyawarah Utara berserta istrinya, yang mana beliaulah yang menyusun acara ini. Ini merupakan salah satu nasar dari beliau. Insya Allah Kak, kalau kita terpilih jadi bupati, wakil bupati, maka kita undang Pak Haji Roma Irama. Tentunya di penghujung jabatan kami, maka nasar tersebut alhamdulillah berkat Bapak Kiai Haji Raden Roma Irama bersedia datang ke sini. Kalau tidak kehendak Allah, maka kita sama-sama tidak akan ada di sini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian dan para tokoh masyarakat, tokoh agama, para OPD, camat, kades yang telah bersusah payah untuk membuat acara ini sukses, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Dan tentu seperti tadi saya bilang bahwa kita di sini ingin sama-sama mendengar tausiah daripada Bapak Kiai Haji Raden Roma Irama, yang insya Allah dengan kedatangan kita ada di sini dalam rangka yaitu kita mendoakan kabupaten tercinta ini di ulang tahun ke-11 akan menjadi kabupaten yang maju dan ilu ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati Musyawarah Utara yang telah memberikan kata sambutan. Kalau jinak dari langkah kakinya, kasaku 20 yode ini Pak ya. Amin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja akan kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh yang sama-sama kita hormati dan juga kita muliakan, Bapak Kiai Raden Haji Oma Irama. Disilakan. Hai di depan situ. Sini nato, enggak? Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
هدى الناس إلى حياة طيبة في الدنيا والآخرة بالشريعة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Al-Mukarramun, para alimil ulama, para masyayikh yang saya muliakan, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri, wabil khusus Bapak Bupati beserta wakil yang saya hormati, PAMDI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia, kemudian Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia. Saya mau tanya, di ruangan ini ada fans Rhoma Irama nggak? Ada fans Soneta nggak? Nah, Forsa ini ada dua kelompok. Ada yang struktural, berseragam, ber-KTA, terikat dengan disiplin organisasi, yaitu 4B, 4B. Harus beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Di samping yang struktural ada Forsa non-struktural, nggak berseragam, nggak terikat dengan aturan organisasi. Namun sejauh dia fans Rhoma, dia mengatakan bahwa Forsa fans Rhoma yang Soneta di Indonesia ada 25 juta. Di antara sebagian ada di sini nih, betul? Insya Allah. Nah, sekarang kalau saya katakan Forsa, tolong bilang keren, bisa? Forsa, Forsa, Forsa. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Forsa. Alhamdulillah, malam hari ini kita memperingati hari jadi Kabupaten Muratara yang ke-11 atau ke-11? Ke-11. Tentu dengan harapan kabupaten ini di bawah pimpinan Pak Bupati kali ini semakin bertambah maju secara fisik dan serta bertambah maju secara psikis, maju imannya, maju fisiknya, maju bangunannya. Amin. Tema kali ini saya ingin mengacu kepada tadi. Yang kedua, Abqari kita ini, Masya Allah, beliau ini pejabat-pejabat pemerintah, tapi Masya Allah kiraannya bagus banget. Beliau tadi membaca surat Al-Imran yang artinya begini, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa.
dan jangan kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Ini tadi yang dibacakan oleh kedua beliau, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar bertakwa dengan setakwa-takwanya. Dan jangan kamu mati, kata Allah, kecuali sebagai seorang muslim. Paham? Paham? Kita kupas sekarang satu-satu. Apa itu orang beriman? Saya mau tanya sama Anda, hei, apakah Anda sudah beriman? Sudah. Beriman sama siapa? Allah. Betul? Betul. Caranya bagaimana Anda beriman? Dari mana Anda beriman? Anda mengatakan saya sudah beriman. Bagaimana cara yang Anda lalui sehingga Anda beriman? Baca Quran, betul. Terus apa lagi? Iman ini, Masya Allah, iman dan Islam, ketahuilah, ini harta yang paling berharga dan paling mahal. Aghalu minad dunya wa ma fiha. Iman Islam itu lebih mahal dari dunia dan isinya. Kenapa? Karena itulah akan membawa kebahagiaan dan keselamatan minad dunya ilal akhirah. Hanya dengan iman dan Islam manusia akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin. 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 Makanya awaluddin ma'rifatullah. Pertama beragama maka kenallah Allah. Kasih itu baik. Untuk pertama beragama kenallah Allah. Untuk mengenal Allah, yaitu apa kata Nabi? Kala Nabi SAW, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dhatillah. Fikirkan, perhatikan, renungkan ciptaan Allah untuk mengenal Allah, untuk beriman kepada Allah, untuk percaya kepada Allah. Salah satu caranya dengan bertafakur. Apa itu tafakur? Memikirkan, memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Paham? Maka kata Nabi, kalau mau kenal sama Tuhan, kalau mau yakin sama Tuhan, perhatikan saja ciptaan Tuhan, fikirkan ciptaan Tuhan, nanti kamu akan yakin bahwa Tuhan itu ada. Keyakinan itulah yang disebut iman. Paham? Oke. Dalam hal ini maka Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dengan cara tafakkur, yaitu dengan cara memerintahkan kita untuk memperhatikan ciptaan Allah. Salah satu contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aitum ma tahruthun? Tidakkah kamu perhatikan pohon-pohon yang kamu tanam? Masya Allah, tadi saya melihat dari udara, waktu landing di sini masuk hotel, saya lihat, Masya Allah, pohon-pohon luar biasa, masih lebat-lebat di sini. Lalu Allah berfirman, afara'aitum ma tahruthun? Tidakkah kamu perhatikan pohon-pohon yang kamu tanam? Lalu Allah bertanya kepada kita, Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah yang menumbuhkan pohon itu ataukah kami? Tafakkur. Sebuah pertanyaan dari Allah yang harus kita jawab. Kita nanam pohon, mangga, durian, segala macam. Kita nanam pohon bunga, nanam padi, nanam sebagainya. Lalu Allah bertanya, hei manusia, kamu yang menanam, apakah kamu yang menumbuhkan atau aku? Tolong dijawab, siapa yang menumbuhkan tanaman? Manusia apa Tuhan? Manusia apa Allah? Berjalankan otak kita, betul? Gak
mungkin ini nggak ada yang menumbuhkan. Dari biji kok bisa tumbuh batang, batang kok bisa tumbuh daun, bisa tumbuh buah. Berpikirlah kita. Di sini cara Allah mengajar manusia untuk percaya kepadanya. Contoh lain, ada minum nggak? Boleh minum dulu. Izin Pak Bupati. Yang kedua, Allah berfirman, "Afara'aitumul ma'alladzi tasrabu?" Tidakkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Suka minum air nggak, Bu? Suka mandi pakai air? Allah mengajak kita berpikir. Afara'aitumul ma'alladzi tasrabu? Tidakkah kamu lihat air yang kamu minum? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kamukah yang menurunkan air dari awan ataukah aku, kata Allah? Tolong dijawab. Siapa yang menurunkan air dari langit? Kamu atau Allah? Semua air yang kita minum, yang kita buat mandi, itu yang kemudian dari langit, dari awan dijatuhkan, diserap ke dalam bumi, kemudian bumi menampung air itu. Kemudian kita dengan sumur, dengan macam-macam mengeluarkan air itu lagi untuk minum, untuk mandi dan untuk sebagainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana itu air bisa ada di langit? Tahu, laut. Lautan itu 70% dari bumi. Lautan itu 70% dari daratan. Air laut itu rasanya manis apa asin? Asin. Kemudian air laut yang asin itu disinari oleh matahari, maka dia menguap. Air itu menguap, naik ke langit menjadi awan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, awan itu air. Air yang membeku. Dia isap dari laut menjadi awan. Lalu Allah berfirman tentang air ini, kalau aku kehendaki, maka air itu akan menjadi asin. Apakah kamu tidak bersyukur? Air dari laut asin kemudian diangkat menjadi awan, diturunkan menjadi tawar. Walau nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Seandainya aku mau air yang turun langit itu asin, kalau aku mau air itu akan tetap asin sebagaimana asalnya dari laut, tapi itu aku tawarkan. Afala tashkurun? Tidak kamu bersyukur? Oke. Saya mau cerita cuma agak porno nih Pak Bupati. Nggak apa-apa. Boleh nggak Bu? Pornonya nggak vulgar. Boleh ya? Waktu saya processing film Satria Bergitar, itu mengisi suaranya, mengisi musiknya di Australia, di kota Australia, di negeri Australia. Sambil bersama ilustrasi musiknya Ibu Sardi almarhum. Nah, saya bekerja di Australia Film. Pada suatu malam ketika saya tidur di Canberra, di ibu kotanya, malam-malam, mohon maaf nih Pak, ada yang ketuk pintu, tok tok tok. Kemudian saya buka, cewek, perempuan bule. Good evening, may I come in? Come in please. Silakan masuk. Langsung buka baju. Buka baju. I am yours tonight. Saya bilang, get dressed, really get sick. Aku milikmu malam ini.
Saya bilang, pakai baju ntar lo masuk angin. Dia bilang, you don't like me? Apakah kamu nggak suka sama saya? Oh, I like you very much. You are very beautiful. Saya suka sama kamu karena kamu sangat cantik. And so, lalu kenapa lo nggak mau gitu kan? Saya bilang, I'm afraid of God. Saya takut sama Tuhan. I'm afraid of God. Saya takut sama Tuhan. Lalu dia bilang, it's crazy, you still believe in God. Gila aja kali lo ya, gini hari masih percaya Tuhan. Gila lo ya, sampai gini hari di zaman modern kayak gini, kamu masih percaya sama Tuhan. Saya bilang apa? Hey, get dressed and have a seat aja dia berkata. Kamu pakai baju, duduk, saya akan ceritakan ilmu tentang Tuhan. Oke? Sebelum saya lanjutkan, boleh minum nggak? Oh kali. Itu kali. Kursi gimana? Kemudian cewek ini pakai baju, duduk, saya mulai cerita. Saya pertama ambil gelas. Ini. What is it? That's glass. Apa ini? Saya bilang, itu gelas. Apakah gelas ini ada yang bikin? Oh iya. Kamu yakin gelas ini ada yang bikin? Yakin. Emangnya kenapa kamu bisa bilang yakin? Apakah kamu pernah melihat ini dibuat? Tidak. Apakah kamu pernah melihat pabriknya? Pergi ke pabriknya? Tidak. Tapi kenapa kau bilang I'm very sure that's the maker? Tapi saya yakin ada pembuatnya. Kenapa maksud kamu bisa mengatakan gelas itu ada yang buat, padahal kamu tidak tahu pabriknya di mana, kamu tidak tahu orang yang bikinnya siapa, tapi kamu bilang yakin ada yang buat. Dari mana kamu bisa mengatakan itu? Lalu dibilang apa? Karena gelas ini struktural fungsional, ada bentuknya, ada gunanya. Lalu setiap ada bentuk dan ada gunanya, pasti ada yang menciptakannya. Paham? Paham? Nah, dari gelas saya lari ke televisi, saya lari ke gedung. Apakah ini ada yang buat? Dia katakan kayak tadi, ada yang buat, ada yang buat. Nah sekarang saya bacakan satu ayat, saya bilang, qul in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang yang ragu-ragu tentang hari kebangkitan, katakan kepada orang-orang yang ragu-ragu tentang Tuhan, coba perhatikan bagaimana dirinya diciptakan. Aku ciptakan manusia pertama kali min turab, dari tanah. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kemudian pada reproduksinya, thumma min nutfah, manusia aku ciptakan dari nutfah. Tahu nutfah? Sperma. Tahu sperma? Air mani. Tahu air mani? Nggak usah dibahas. Thumma min 'alaqah, dari air mani itu kemudian aku rubah menjadi seperti darah yang menggantung. Thumma min mudghah, kemudian dari yang seperti darah itu aku proses menjadi segumpal daging. Wa nuqirru fil arhami ma nasya
ila ajalin musamma. Kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sampai waktu yang tertentu sesuai dengan yang aku kehendaki. Renungkan, pikirkan Bu. Kata Allah, kalau kamu nggak percaya ada Tuhan, kalau kamu nggak percaya ada hari kebangkitan, perhatikan coba dirimu. Sesungguhnya aku ciptakan kamu dari sperma loh. Sperma itu aku proses menjadi darah, darah aku proses menjadi semua daging, kemudian daging tadi diukir di dalam rahim ibu kita. Wa nukiru fil arham ma nasya. Aku ukir dalam rahim ibumu sesuai dengan yang aku kehendaki. Paham? Perhatikan, dari daging tadi Bu diciptakan tulang belulang, dibungkus lagi dengan daging. Kemudian dari segumpal daging tadi dibikinin kepala, diukir sebuah kepala. Di kepala itu diisi dengan otak untuk berpikir seperti komputer. Di kepala itu dibuatkan sepasang mata, fungsinya untuk melihat. Di kepala itu diletakkan sepasang telinga yang berfungsi untuk mendengar. Kemudian ada sepasang bibir yang berfungsi untuk berbicara, lidah untuk membedakan rasa. Kemudian dalam badan ini diciptakan organ-organ tubuh, yaitu paru-paru untuk mengatur peredaran udara, jantung untuk mengatur peredaran darah dan sebagainya. Kemudian untuk laki-laki dibikinin pestol-pestolan, untuk perempuan dibikinin dompet-dompetan. Ini bukan porno, tafakkur. Renungkan, pikirkan itu. Dari sperma menjadi darah, menjadi daging, kemudian diukir dalam rahim ibumu. Kemudian begitu selesai semuanya, tsumma nukhrijukum tifla, lalu aku keluarkan kamu sebagai bayi. Disuruh pikir sama Allah, siapa yang bikin bayi tadi? Ada tangannya, ada kakinya, ada matanya. Padahal dari sperma dong, Masya Allah. Tanya ibu kita, oh ibu yang bikin saya. Tanya bapakmu, Pak, bapak yang bikin saya. Enggak nak. Oh kalau begitu terjadi dengan sendirinya tanpa bapak ibu bikin, enggak mungkin nak. Jadi pasti ada yang bikin. Paham? Paham? Itulah dikatakan tafakkur. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dhatillah. Renungkanlah, pikirkan ciptaan Allah, maka kamu akan kenal, akan yakin kepada Allah, akan beriman kepada Allah. Paham? Ada lagi ayat Al-Quran mengatakan inna fil khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya pada terjadinya langit dan bumi, pada pergantian malam dan siang yang begitu teratur. Tadi 8 jam yang lalu ini masih terang, sekarang kok gelap, besok terang lagi, nanti gelap lagi. Pergantian siang dan malam itu teratur. Itulah ayatil li ulil albab. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mau berpikir. Kok nggak terang terus ya? Kok nggak siang terus? Dipergilirkan nanti siang 12 jam lagi malam. Kata Allah, siang aku ciptakan buat kamu bekerja, malam untuk istirahat. Bagaimana terjadinya siang dan malam? Ternyata bumi berputar pada porosnya, berrotasi. Bulan berputar pada bumi, kemudian bumi dan bulan berputar, matahari berevolusi setahun lamanya. Bumi berputar pada porosnya 24 jam lamanya. Itu semua diperintahkan oleh Allah. Tidakkah kamu fikirkan?
semua kejadian itu sehingga terjadilah malam dan siang. Makanya liulil albab, bagi orang yang berpikir. Jadi beriman itu Bu perlu akal, paham? Perlu pikiran, perlu otak untuk bisa meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalau sudah beriman, Allah seru tadi, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Sekarang ibu sudah beriman kan? Sudah percaya sama Allah kan? Nah, kalau sudah percaya, kata Allah, bertakwalah sebenar-benarnya takwa. Apa itu takwa, Bu? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Itu namanya takwa secara global. Tapi minimal ada 7 ciri orang takwa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya kepada yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Tadi kita sudah percaya, betul? Yang kedua, wa yuqimunas shalah, yang mengerjakan salat 5 waktu minimal sehari semalam. Yang ketiga, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang suka memberi dalam keadaan lapang dan sempit, suka berbagi, enggak pelit, paham? Yang keempat, wal kaziminal ghaiz, pandai menahan marah, tidak emosional, tidak temperamental, alias penyabar. Orang takwa itu cirinya sabar, enggak pemarah. Ya Bu? Ya Bu? Ibu, kalau bapak nggak pulang 3 hari marah nggak Bu? Dan takwa dong. Marah. Wal kaziminal ghaiz, pandai menahan marah. Ciri yang kelima apa? Wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang. Pak, halo Pak. Kalau istrinya ngegeratak dompet bapak, dimaafin ya Pak? Perhatikan, ciri yang kelima, wal afina 'anil nas, pandai memaafkan kesalahan orang, tidak pendendam. Ciri yang keenam, wallahu yuhibbul muhsinin, suka berbuat baik kepada sesama manusia, bahkan kepada hewan, tanaman. Ciri yang ketujuh, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfiru lidzunubihim, yaitu apabila terlanjur berlaku salah, berbuat dosa kecil, dia ingat kepada Allah cepat-cepat lalu beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astagfirullah, saya tadi bersalah, saya tadi berbohong, saya tadi bla 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 bla. Ini 7 ciri dari orang, bisa mati ngasih uang Mas. 7 ciri dari orang bertakwa. Ya, paham? Nah, setelah bertakwa, lalu ada pertanyaan, apa sih gunanya takwa? Kok non di sana, kok orang-orang sana nggak pakai sholat, nggak pakai puasa, nggak bertakwa, kok hidupnya mewah-mewah? Dari sana nggak sholat, nggak puasa, nggak berhaji, kok pangkatnya tinggi-tinggi? Lalu buat apakah takwa itu? Gitu kan pertanyaannya ya. Apa kemudian orang takwa? Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya, akan diberikan solusi jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Pak, Bu, kita sering dengarkan zaman sekarang ini banyak orang bunuh diri, betul? Banyak lihat kan di media, setiap hari ada orang bunuh diri, lompat dari tingkat 8, plak, mati.
Betul. Ada yang bunuh diri, menggantungkan dirinya, mati. Ada yang bunuh diri, minum ego dan sebagainya, mati. Kenapa mereka bunuh diri? Bahkan ada tahun berapa itu seorang konglomerat, perusahaan tekstil konglomerat, loncat dari hotel apa saya lupa namanya di Jakarta, dari tingkat 50 loncat. Padahal konglomerat di Korea, oh banyak sekali orang-orang bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak mendapat jalan keluar ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup. Paham? Paham? Biar jabatan tinggi Pak, biar uang banyak Bu, ketika ada persoalan gak ada jalan keluar, oh stres berat. Ketika stres, hilanglah sebuah kenikmatan itu, hilanglah nikmat jabatan, hilanglah nikmat harta, kalau persoalan sudah tidak ada jalan keluarnya. Tapi buat orang yang takwa kata Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, akan Aku berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan hidupnya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Aku berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Rezeki itu bukan cuma rupiah, rezeki itu bukan cuma dolar, rezeki itu bisa berupa kesehatan, rezeki ya, kemudian jabatan, rezeki, anak yang soleh, suami soleh, istri soleh, itu rezeki dari Allah. Bisa dikit kan? Bisa dikit Pak. Ya. Nah, Lalu mati dia masuk surga. Qala ta'ala wasa'iru ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Amin. 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 Jadi hidup di dunia orang bertakwa ini senang, tenang, bahagia. Ya. Nanti mati masuk surga, Masya Allah. Yang luasnya arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi, bukan seluas berkapling-kapling kayak di dunia ini Bu. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Udah tahu surga? Belum tahu? Surga belum tahu? Sama. Bu, surga itu tempat kenikmatan, kelezatan hidup yang abadi. Apa? Kenikmatan, kebahagiaan hidup yang abadi. Lalu ada apa di sana? Di sana ada semua yang menjadi syahwat manusia. Di sana ada semua yang menjadi keinginan manusia. Parameternya sama dengan dunia. Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati min adh-dhahab wal fiddah wal haril musawwamah wal an'am wal harth. Aku hiasi manusia di dunia ini bersyahwat kepada lawan jenis. Makanya kalau bersyahwat kepada sejenis itu nggak normal itu. Paham? Cowok bersyahwat kepada sesama cowok, oh nggak normal itu, sakit itu. Kalau cewek bersyahwat kepada cewek itu abnormal. Maka Allah mengatakan zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Allah menghiasi syahwat laki-laki kepada perempuan. Begitu juga tentunya perempuan suka kepada laki-laki. Suka nggak Bu? Suka nggak Bu? Kemudian bersyahwat kepada anak-anak, bersyahwat kepada muqantarah, kepada perhiasan yang indah-indah.
bersyahwat kepada emas permata, rumah megah, betul. Bersyahwat kepada khairil musawwamah, alat transportasi yang bagus dan mahal. Bersyahwat kepada hewan-hewan peliharaan yang indah dan cantik-cantik. Suka kepada kucing yang bagus, ikan yang bagus, segala macam hewan yang bagus. Bersyahwat kepada syahwah ladang. Oh, pemandangannya indah di sana, aku suka betul itu syahwat. Lalu apa kata Allah? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan-kesenangan, keindahan-keindahan, kenikmatan-kenikmatan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada jauh yang lebih baik dari itu. Tapi ukurannya, parameternya sama. Di sana ada perempuan juga, ada cowok juga. Bahkan makanannya sama, Bu. Di sana ada apel juga, anggur juga, durian juga. Percaya enggak? Percaya enggak? Allah yang menyatakan itu. Kullama rizqu min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi yurikna min qabli wa tuhi mutasyabiha. Ketika mereka mendapat buah-buahan, menikmati buah-buahan, mereka mengatakan, loh, ini kan makanan yang pernah diberikan kepada kita di dunia. Jadi di sana ada pisang juga, ada anggur juga, ada kurma juga. Tapi mala 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tapi kualitasnya tidak pernah kamu lihat dengan mata, kemudian tidak pernah terdengar dengan telinga, bahkan tidak bisa dihayalkan oleh akal manusia keindahan dan kehebatan dan kenikmatan surga itu. Tapi parameternya adalah kehidupan dunia ini. Apa yang kita cintai, yang kita inginkan di dunia, itulah semua disediakan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, wasari'u ila maghfiratin wa jannah, bersegeralah kamu mengejar ampunan Allah dan surganya. Ya, untuk orang bertakwa yang luasnya seluas langit dan bumi. Caranya bagaimana untuk mencapai surganya Allah, Bu? Pak? Itu tadi syaratnya takwa. Amin. Syaratnya takwa. Apa itu takwa? Tadi yang saya sebutkan minimal 7 itu, ya. Ada sholat, ada tidak marah, bla bla bla, sampai kepada kalau berdosa bersalah cepat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kira-kira tadi yang dibacakan surat oleh Qur'an kita, ya, surat Al-Imran, yaitu memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk melaksanakan takwa agar kalian semua berbahagia, beruntung di dunia dan di akhirat. Karena hanya dengan takwa, catat, hanya dengan takwa, sekali lagi, hanya dengan takwa manusia bisa hidup selamat dan bahagia di dunia sampai akhirat. Paham? Nggak ada sementarnya. Makanya dulu batu baca bilang pakai semeter. Ini minta nyanyi, gimana sebenarnya ada semeter? Takwa. Nanti kalau kamu mau kita semeter, belum provokator ini. Saya akan nyanyi bersama-sama deh. Tapi paling enggak gini deh, tanpa musik ya. Saya akan nyanyi satu lagu. Tapi Anda ikut kur ya. Oke? Ini terinspirasi dari sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Apa itu akhlak? Budi pekerti. Jadi
Akhlak ada 3, sejak orientasi, akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada hewan dan tanaman. Secara kualitatif, akhlak juga ada 3. Akhlakul ammah, akhlakul saya, akhlakul karimah. Ada akhlak yang mulia kepada Allah, kepada manusia. Ada akhlak yang mulia, yang sedang-sedang saja kepada Allah, kepada manusia. Dan ada yang tidak berakhlak. Na'udzubillah min. Oke. Hayya 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 hayya. Coba. Hayya 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 hayya. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Akhlaknya rame-rame, oke? Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Betul? Betul? Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Betul? Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Di dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam persaingan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak. Damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, negara jadi rusak. Ayo berakhlak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan dengar ceramah dari Roma Irama. Barusan dengar ceramah dari Roma Irama. Ini sudah kali kita berdoa. Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, binurika ihtadaina wa bifadlika istaghayna
وبك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك يا الله ذنوبنا بين يديك يا الله ذنوبنا بين يديك يا الله وبين خلقك يا الله نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان يا قديم الإحسان نسألك يا الله من فضلك الأمان 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 خصوصا في wilayah Musirawas Utara ya Allah al-aman al-aman min zawalil iman ya Allah wal afwa amma madawakan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan indal mautina Allahumma hawwin alaina ya Allah fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab Allahumma ja'alna jam'ana hadha ya Allah jam'an malhudan marhuma wa tafarruqana ya Allah min ba'dihi tafarruqan mahdiyan ma'suma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi asy-syafi'il musaffah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Barusan selesai mendengarkan ceramah dari Haji Romai Ramadan Tabligh Akbar ulang tahun ke-11 Kabupaten Musirawas Utara. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah acaranya sukses dan Pak Haji Romai Rama sudah selesai melaksanakan ceramah pada malam ini. Sukses selalu. Sukses selalu. Alhamdulillah barusan kami dengar ceramah dari Raden Haji Romai Rama. Ini bagaimana? Ngomong tuh. Kalau kita kaji tahun depan, Ya, kita bisa ajarkan Pak Roma bawa soneta. Masya Allah. Baca Kalau nyanyi ya? tidak, cukup berceramah. Bupati baca ini pasangan. Baca. Kami barusan mendengar ceramah dan santapan rohani dari Raden Haji Romai Rama. Masya Allah, memang wali Allah nih Haji. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah, amin. Kami dapat ilmu yang bermanfaat dari beliau.